Sekarang saya tanya, Yudas dekat dengan Yesus nggak? Dekat. Oke. Dia mengkhianati Yesus nggak? Iya, mengkhianati. Lalu kenapa Bapak nggak khianati Yesus? Kan Yudas tuh dekat dengan Yesus. Oh, Yudas ini nggak baik, maka aku nggak mau jadi ikut Yesus deh gitu. Lalu kenapa Bapak tetap ikut Yesus? Ya karena memang ya kita harus ikut Yesus kan. Soalnya ya dia ya kan karena dia Itu. saya mau nanya gini Kak, gimana ya, masa layak nggak ketika misalnya, atau saya punya pandangan sendiri ya, bukan pandangan sendiri juga sih, cuman misalnya kita ya baca data istilahnya, kayak misalnya baca data tentang jumlah kekristenan di dunia gitu ya, terus juga kayak di Indonesia berapa segala macam itu, tapi apa namanya, kayak akhirnya kita nggak peduli dengan hal itu, dengan jumlah segala macam gitu ya, karena gini kayak oke, Data apa dulu ini Pak Baku? Data apa dulu ini? data tentang jumlah orang Kristen di dunia gitu kayak kayak sama tadi kayak kakak bilang itu, kayak misalnya ya, kayak Protestan, Katolik, Ortodoks nggak usah dibeda-bedakan gitu kan, yang penting satu dalam iman Tritunggal gitu kan. Oke. Tapi gini, kayak gini ya, itu kan Kristen yang kita ketahui ya, maksudnya secara agama gitu ya. Itu kan administrasi agama, cuman kalau secara iman belum tentu mereka itu sebenarnya beriman yang sebenarnya kepada Kristus gitu. Akhirnya kita kayak ya udahlah gitu kan, mungkin dari sekian jumlah orang Kristen yang ada di dunia atau bahkan di dekat kita sekalipun itu belum tentu Kristen, sehingga kita tidak ambil pusing dengan hal itu gitu ya. Jadi karena gini ya, misalnya saya berinteraksi dengan banyak misalnya orang-orang gitu kan, yang bukan non Kristen atau Kristen segala macam gitu, soalnya kan kayak apa ya, kita kayak lebih nyaman dengan orang yang ya mungkin bukan Kristen, atau mungkin ada juga yang Kristen gitu kan. Jadi kita tuh kayak mikir sebenarnya ini yang Kristen, ini bukan gitu, nggak peduli ya dengan ini KTP segala macamnya gitu kan. Atau memang masuk, itu kayak mana ya? Tunggu dulu, agak bingung aku. gini Kak, Lalu masuk Bapak yang beragama lain pun kalau dia baik, dialah Kristen begitu? mengarah ke situ, cuman belum selesai. Gini gak, maksudnya gini ya, kayak ya gini kan, kita kan nggak peduli yang beragama lain pun itu secara iman bisa nggak itu jadi Kristen gitu kan? Tidak ada itu, ya. nggak ada. Ya karena atau mungkin pandangan saya ini dulu. hanya karena rasa nyaman sesaat gitu kan. Karena kenapa ya, maksudnya ketika misalnya saya berinteraksi dengan mereka tuh saya kayak bisa teringat dengan Kristus segala macam gitu. Tapi ketika saya misalnya dengan orang Kristen yang agamanya Kristen, justru saya kayak lebih ya apa ya, maksudnya kayak nggak bisa ingat Kristus segala macam gitu. Itu gimana itu Kak? Sekarang saya tanya, Yudas dekat dengan Yesus nggak? Dekat. Oke. Dia mengkhianati Yesus nggak? Iya, mengkhianati. Lalu kenapa Bapak nggak khianati Yesus? Kan Yudas tuh dekat dengan Yesus. Oh, Yudas ini nggak baik, maka aku nggak mau jadi ikut Yesus deh gitu. Lalu kenapa Bapak tetap ikut Yesus? Ya karena memang ya kita harus ikut Yesus kan, soalnya ya dia ya kan karena dia itu. Lalu orang di luar sana walaupun dia baik, ya dia harus tetap ikut Yesus dong. ya sekarang kita nggak tahu kan di hatinya, entarnya dia ikut Yesus. Ya, kalau di hatinya dia ikut Yesus, dia harus melakukan apa yang Yesus perintahkan nggak? Iya, itu salah satunya berbuat baik. Perintah Yesus itu apa? Yang paling utama? Ya buah iman berbuat baik gitu kan. Baptisan. Mereka dibaptis nggak? Iya, itu kan baptisan itu kan fisik. Mereka dibaptis nggak? Ya secara fisik enggak. Tidak. Emang ada baptisan secara tidak fisik? Ya bukan berarti gitu kan. Ya iman itu pun nggak fisik kan, nggak bisa dideteksi dengan indera, yang kan? Bapak perlu cerna dan perlu perbaiki. Ya, buang dulu keras kepala, asumsi pribadi itu buang dulu jauh-jauh. Ikuti pikiran Kristus. Ya, jangan buat agamamu Ya, sendiri. kalau berdasarkan Alkitab juga kan Yesus datang kepada orang Samaria yang enggak yang bukan Yahudi. Saya tadi itu kan. tahu dia datang kepada orang Samaria. Dia percaya, maka dia melakukan apa Yesus mau. Jadi kalau ada orang mengaku dalam hatinya saya percaya Yesus tapi tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, atau melakukan yang satu tapi tidak melakukan yang lain, berarti dia nggak percaya.
Berarti kalau dia mengaku dalam hatinya dia percaya Yesus, harusnya dia mau memberi diri dibaptis. Maka ketika dia memberi diri dibaptis, dia adalah orang Kristen. Baptisan itu kan bukannya fisik gitu kan, masa bukan ada Nggak ada fisik Pak, secara banyak ya, fisik-fisik tapi kan itu nggak fisik itu kan ada. melalui mekanisme yang prosedur manusia yang ngatur, kayak misalnya Di mana gereja gitu. dalilnya? Di mana dalilnya ada prosedur-prosedur? Di mana? Dalilnya nggak ada, cuman kan setelah manusia Ya, melakukannya kan berarti pakai kalau tidak mekanisme ada, kan. itu hanya karangan Bapak saja. Ya dibaptis dalam hatinya mungkin gitu kan, mungkin ya nggak tahu lah. Ya itu Bapak saja masih bilang mungkin. Iya tapi Mana kan ada ada kemungkinan. mungkin dalam kekristenan, Pak. Kalau ya Tuhan Yesus bilang, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nggak ada mungkin. Jadi Gini, kalau Bapak bilang, jadi kalau Bapak masih bilang mungkin, ya udah, itu udah nggak Kristen itu. atau gini Karena seorang Kristen itu kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, kayak iya sih maksudnya. udah sampai di situ, oke? Sampai gitu Kak. Cuman ada lagi Jadi pertanyaan Kak. jangan tambah yang lain. Kalau memang dia mengakui dia percaya Yesus, dia harus memberikan dirinya untuk dibaptis. Nggak ada, aku percaya Yesus, tapi dia nggak mau melakukan apa yang dia perintahkan, yang Yesus perintah, atau nggak bisa, ya. Jadi jangan tambah yang lain-lain. Begitu. Gini Kak, yang kedua gini kan. Tapi apa yang misalnya kayak pandangan saya ini bukan berpengaruh. Pandangan Bapak itu salah. Iya maksudnya ini juga berpengaruh secara praktek gitu ya. Jadi akhirnya saya kayak itu komunitas atau persekutuan itu sesuatu yang bernilai iman enggak itu Kak? Jadi misalnya ya, ketika saya nggak mengikuti gini ya, kayak nggak ibadah ke gereja gitu kan, ya udah, karena kalau misalnya saya ke gereja mungkin aja kekecewaan yang dapat atau rasa ketidaknyamanan gitu Ya kan. itulah kalau Ya, pikiran. tapi gini, Gini, tapi ketika misalnya saya kayak ya bertemu sama siapa aja atau sendiri gitu, bisa kayak mikir oh Tuhan itu ada dan kita. Diam. Dengar. Kalau Bapak ke gereja, aduh nanti aku takut dikecewakan, aku takut diinikan, aku takut dikin. Makanya Pak, hidup itu penuh dengan damai sejahtera dulu Pak. Jangan negatif thinking mulu sama orang. Kalau hatimu sudah ngawur, terus kamu tidak punya damai sejahtera, dimanapun kamu berada, kamu nggak akan punya damai sejahtera. Kamu nggak akan menemukan kebenaran. Kalau kamu udah negatif thinking mulu, aduh nanti ke gereja saya datang kekecewaan, lalu kemana kamu pergi? Ke Lapo? Iya lah Kak. Nah apa yang kamu dapat di Lapo? Iya maksudnya ya terserah di mana-mana gitu ya. Maksudnya tapi kan kita bisa terhubung Ya makanya secara saya dengan Tuhan katakan gitu kan. dalam bertindak itu jangan negatif thinking. Bapak harus berusaha hidup positif, biar argumentasi kita selalu positif. Hidup kita juga positif, warnanya pun akan positif. Jangan aduh saya takut ke gereja nanti saya dikecewakan. Kalau kamu mikirnya begitu ya kamu akan pernah ke gereja. Berarti kita harus kecewa tapi harus dipendam gitu istilahnya. Atau memang ya udah dilepaskan aja gitu ya. Kan Anda ke gereja belum tentu kecewa. Lalu kenapa Anda berpikir Anda sudah pasti kecewa? Ya, karena Itu yang kebiasaan. perlu diperbaiki dari Bapak. Itu perbaiki Pak, itu nggak bagus sifat begitu. Ya, itu diperbaiki, itu dibuang jauh-jauh sifat begitu. Karena Anda nggak akan bertumbuh dengan sifat seperti itu. Kalau Anda, aduh nanti saya akan begini kecewa segala macam, ya kamu dimanapun pasti kecewa. Tapi kan bukan kecewa itu yang kita cari. Kita ke gereja kan cari Tuhan, bukan cari orang, bukan cari kecewa. Kalau kamu carinya kecewa ya kamu dimanapun pasti kecewa. Iya, argumen lain mengatakan gereja itu bukan manusia, bukan ininya kan, bukan gedungnya. Ya udah, ya misalnya kita berhubung dengan manusia, misalnya kayak di mana aja bisa terhubung dengan Tuhan, ya nggak masalah gedung lagi kan. Itu nggak jadi pembenaran. Kalau memang kamu mengaku kamu adalah orang Kristen, kamu pasti bersekutu dengan orang-orang Kristen juga. Jangan benarkan dosamu, jangan benarkan kesalahanmu. Tapi kan Alkitab mengatakan ya Kristen yang iman, bukan yang agama gitu kan. Ya memang Kristen itu bukan agama, Kristen itu kerajaan. Tapi kita nggak tahu kan maksudnya siapa yang Kristen secara iman. Misalnya kayak itu. Kristen yang secara iman itu adalah mereka yang memberi diri dibaptis. Titik.
Itu aja kuncinya gitu Kak. Ya, yang dia mengaku Kristen tapi tidak mau dibaptis itu nggak Kristen itu. Itu danga-danga itu. Tapi terkait baptisan itu Kak, baptisan bayi sama dewasa itu ada Sama ininya Kak itu. saja itu nggak ada masalah. Kalau misalnya udah dibaptis bayi, ya udah dewasa itu aturan gitu ya. Maksudnya itu nggak mesti gitu. Mau dibaptis kecil, mau dibaptis besar itu nggak apa-apa. Baptisan itu mulai dari usia 8 hari sudah bisa. Jadi misalnya Kak, saya kan ya Lutheran gitu kan. Itulah ya, bertumbuh ya Pak ya. Ya ini sedikit. Ya udah. Makin panjang nanti, makin nggak terkontrol. Napasmu pun udah mulai aneh ya. Bertanya tuh yang pelan-pelan dulu. Satu kok belum mengerti, kok loncat ke sana kemari, pada mabuk. Satu aja belum mengerti, langsung lompat sana, lompat sini. Kita pun bingung mau jawab gimana. Gak teratur. Lagi gini gimana Bapak mau teratur kalau kayak gitu cara mikirnya. Tidur dulu, cukup istirahat biar beres. Silakan slide girl. Shalom Kak. Jadi gini, saya tuh mau nanya Kak, tujuan kita untuk berpuasa itu untuk apa sih Kak? Apa iya kita berpuasa itu untuk mencapai jawaban yang selama ini masih ambigu dalam hidup kita? Apa pertanyaan? Jadi tujuan kita untuk puasa itu apa sih Kak gitu? Tujuan kita Dan berpuasa puasa itu yang sebenarnya itu gimana sih? Tujuan kita berpuasa itu mencari Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Selain untuk mencari Tuhan, berpuasa itu adalah untuk merendahkan diri. Dalam Imamat 16 ayat 29 dikatakan, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi tujuan kita berpuasa itu adalah untuk mencari Tuhan yang adalah roh dengan menyangkali kedagingan kita, menanggalkan kedagingan kita di dalam puasa. Lalu selain untuk mencari Tuhan, tujuan kita berpuasa adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa I'm nothing without you God. Aku merendahkan diriku dengan tidak makan, dengan tidak minum di hadapan. Jadi tujuan berpuasa itu adalah mencari Tuhan dan juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di luar itu nggak ada yang lain gitu ya Kak? Banyak sebenarnya manfaat berpuasa, bisa untuk kesembuhan, bisa untuk memperoleh hal-hal tertentu, memperoleh doa segala macam bisa dilakukan. Kak, kalau semisal melakukan berpuasa itu, kita itu harus benar-benar mengikuti yang kayak di Alkitab yang semisal puasa Daniel gitu ya Kak? Atau tuntunan puasa yang benar dan ya itu kan ada aturannya. Kalau mau berpuasa kita mengikuti puasanya siapa dulu. Saya punya pastor, dia berpuasa itu puasanya Tuhan Yesus. Jadi dia memang benar-benar nggak makan selama 40 hari. Dia hidup tuh sampai sekarang. Ya, kamu mau ikuti puasa siapa? Puasa Daniel, nggak makan makanan raja, jadi vegan gitu. Atau puasanya Esther, 72 jam nggak makan nggak minum. Silakan saja, apapun itu. Tapi niatnya dalam melakukan puasa itu yang penting. Mengapa kamu berpuasa? Tujuannya untuk merendahkan dirimu dan juga untuk apa? Mencari Tuhan. Kalau masalah dia harus sekian hari, itu kan hanya tentang jangka waktu dan metode. Tapi tujuannya itu yang perlu. Dan kamu sesuaikan dengan ketahanan kamu. Bagaimana? Mungkin enggak. Kemampuan mewujudkannya itu yang penting. Gitu, ya. Ya Kak. Makasih ya Kak. Shalom. Oke, shalom. Oke, gitu ya.